Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para jamaah sekalian, alhamdulillah dari Maya dan terakhir Nabi Surah Sabda masih Bapak Al-Suruh dari sanatan di Badai Al-Rahman, ya dari itu menangkap wawasan dari sila kepada unsur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah kesalahpahaman kan? Apakah sami Allah liman hamidah itukah yang dibaca oleh para sahabat menurut Pak Muhammad, ataukah kalimat yang kedua yaitu baca oleh Rasul hamdan katsiran mubarakan thayyiban fihi, manakah yang disebut? Apakah sami Allah liman hamidah itukah menurut Pak Muhammad ataukah menurut Pak Ustaz yang disebut oleh sahabat tersebut? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Buraya yang ingin saya pertanyakan, apa yang dimaksud dengan wujudiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering dilakukan oleh orang-orang tua kita, seumpama setelah meninggal dunia keluarga kita atau sahabat kita atau saudara kita, dia selalu menyerahkan peserahan ini. Apakah itu juga dibid'ahkan atau termasuk yang sudah disebut tadi oleh Pak Ustaz? Yang ketiga, seumpama kita sekarang banyak orang tua kita yang lumpuh, masih ya agak umurnya masih enggak begitu tenggang, sudah jalannya kemepet-mepet. Kita yang menuntun orang tua kita atau saudara kita, atau kita menggendong orang tua kita karena tidak mampu berjalan, karena itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul, karena dia masih kecil kan ditinggalkan oleh orang tuanya. Berarti dia itu nggak pernah menuntun orang tuanya ataupun menggendong orang tuanya. Apakah itu juga tidak? Apakah itu termasuk juga tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ini sesuai dengan yang dari Allah. Mohon maaf agar pengajian teniki terarah. Jadi artikel si sampun nebagi yang baru ate pelunggu de bacem, besi pelunggu de pahamin, isi pelunggu ketanang tenda nomor moderator kan dia milih baca. Jadi baca, inilah tema pengajian kita di lembaran yang dibagikan tadi. Apa yang tidak dipahami itu yang dibaca. Bahkan lain kata yang jelasan di situ sangat jelas tertulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sengaja yang tidak tulis teks hadisnya dengan hanya terjemahannya saja, dengan alasan khawatirnya tercecer tulisan niki dan keruan jarina lunilat atau lain sebagainya, maka tiang sengaja memakai terjemahan saja. Dalam hal ini ikhwan rahimakumullah, di pertanyaan pertama, ketika dalam sholat, suatu sholat bukan setiap sholat, sopo sembahyang berjamaah, ketika uras lekan ruku menuju i'tidal, di situ Rasulullah berucap sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada jamaah makmum beliau yang melanjutkan ucapan dari Rasul dengan ucapan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini yang dipertanyakan tadi, karena tadi penegasan dari moderator lain, sehingga mohon maaf niki lain
penjelasan dari muallim, moderator menegaskan lagi sesuatu yang berbeda. Jadi hati-hati. Wallahu taala alam. Siaran i'tidal ini pembutang setelah ruku. Uras selekar ruku kita berdiri betul lagi, itulah yang disebut dengan i'tidal, bukan ngangkat tangannya. Pertanyaan yang kedua, ini apa yang dimaksud dengan wujudiyah? Aku wujudiyah sebagai dari gede. Jadi tidak ada tarku wujudiyah, tarku wujudi. Jadi tarku artinya meninggalkan, tarku wujudi ini istilah bagi perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Sengaja ia tinggalan si Nabi dengan berbagai macam alasan. Dan ini pembahasan tentang tarku wujudi lebih banyak dibahas di dalam disiplin ilmu usul fikih. Nah, kalau yang kita bahas pada malam ini dan ini yang dijadikan hujjah oleh kaum Salafi Wahabi adalah tarku adami. Jadi tarku wujudi perbuatan atau ucapan si ndek negawe isina binta lagu sengaja ndek negawe ya. Contohnya sembahyang sunat tarawih berjamaah. Ketika banyak sahabat berkumpul di masjid, Rasulullah sengaja tidak mau berjamaah memimpin para sahabat dengan alasan bahwa takutnya salat tarawih ini dianggap sebagai salat yang wajib. Allah Ta'ala. Ini kebiasaan kita kalau ada yang meninggal dunia, ini ada istilahnya ini pesan, jauhnya bacaan ansar, dan romil, diberkahan, asur, panjang, sandal, macam-macam ini. Apakah perbuatan ini termasuk bid'ah atau tidak? Ini pertanyaan kedua dari Pak Habib. Mohon penjelasan. Meneketuanang masalah perseraan nikah apakah termasuk bid'ah atau tidak? Ya, termasuk bid'ah. Karena Nabi tadi di zaman Nabi tadi wah berfitrah. Apa namanya berperserak. Wallahu taala alam. Menggendong ibu atau bapak kita apakah itu termasuk salah atau tidak? Karena Nabi tadi wah mumbak inana. Ya, karena beliau yatim piatu. Ikhwan rahimakumullah, kalau pertanyaannya apakah ini bid'ah? Ya memang bid'ah, kan dia menggawe si Nabi teh. Semara penjelasan tiang pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, yang siaran bid'ah ini salah satu arti dari kata bid'ah itu adalah penemuan baru atau inovasi baru. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah. Apabila sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan tersebut disebut bid'ah hasanah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' serta qiyas, maka itu disebut bid'ah sayyi'ah. Sehingga menggendong ibu atau bapak kita dalam rangka ketaatan berbakti kepada orang tua, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Begitu juga tengiduk iman gurun ngiduk iman dengan toa itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi hati-hati, tidak semua yang tidak disampaikan oleh Nabi pasti itu adalah sesuatu yang jelek, tidak. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Wahid. Yang saya tanyakan Ustaz kita sampai pada apakah teman-teman Wahabi ini dapat bermasalah? Terima kasih. Wassalamualaikum
Terima kasih. Terkait dengan kelompok Salafi Wahabi yang ditanyakan apakah mereka itu bermazhab atau tidak bermazhab. Ikhwan rahimakumullah, Salafi Wahabi ini adalah orang-orang yang tidak konsisten dengan dinekruan eta kelongna. Karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan berbeda-beda. Ada kalanya mereka menyatakan bahwa haram hukumnya bermazhab. Ada kalanya mereka mengatakan bahwa kami ini juga bermazhab. Sebagian Salafi Wahabi yang ada di Saudi Arabia itu sebagian besar bermazhab Hambali. Sedangkan sebagian besar yang ada di Indonesia itu adalah bermazhab Syafi'i katanya. Tapi di lain kesempatan mereka mengatakan bahwa ulama-ulama bermazhab Syafi'i bertaubat dan berhijrah ke manhaj Salafi. Ini semuanya yang mengatakan adalah mereka Salafi Wahabi. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu yang mendapatkan di WA oleh salah satu teman Ustadz dari Salafi Wahabi. Mereka menyatakan bahwa kami ini bermazhab Ustadz. Di Indonesia sebagian besar kami ini bermazhab Syafi'i katanya. Padahal Mizan Qudusiyah di beberapa beberapa kajiannya yang dibagi menjadi beberapa fard, di situ menyampaikan tema kajiannya adalah ulama-ulama bermazhab Syafi'i bertaubat dan berhijrah ke mazhab manhaj Salafi. Ini adalah kebingungan di antara mereka untuk mencari pembenaran ate bau isi te pada nerima keberadaannya. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mengharamkan bermazhab. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, ini siapakah yang mengumpulkan sama Al-Quran? Sayyidina Umar apakah Sayyidina Utsman Ustaz? Yang kedua tentang doa baca Quran ketika bulan suci Ramadan di kota suci Mekah Ustaz. Ini kan Mekah kiblatnya Salafi Wahabi di sana, tapi ketika bulan suci Ramadan doa baca Quran itu panjang-panjang sekali. Padahal Nabi kan tidak pernah mengajarkan hal itu. Mengenai yang pertama kali mengumpulkan mushaf Al-Quran, yang punya inisiatif atau punya ide untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di zaman kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang mengusulkan adalah Sayyidina Umar. Yang menjadi kepala pemerintahan atau khalifah saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga setelah disepakati ide dari Sayyidina Umar inilah dibentuklah panitia pengumpul mushaf Al-Quran yang panitia itu dibentuk oleh negara yang saat itu menjadi kepala negaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahu taala alam. Yang kedua terkait dengan kondisi khususnya di Makkah, terkait dengan doa-doa khatmul Quran dan lain sebagainya. Kenapa di Saudi Arabia wabil khusus yang terjadi di Makkatul Mukarramah melakukan banyak amaliyah-amaliyah yang sama dengan kita, dan di Indonesia justru amaliyah kita yang sama dengan ulama yang ada di Makkah yang notabene-nya di sana adalah negara Wahabi, tapi di sini kita dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Perlu kita pahami ikhwan rahimakumullah, antara Salafi Wahabi yang ada di Indonesia sangat jauh berbeda dengan yang ada di Saudi Arabia. Sangat jauh berbeda. Banyak hal yang membedakan antara kita dengan mereka, termasuk juga Salafi Wahabi yang di Indonesia kebanyakan yang ada itu adalah
tidak mengkaji aliran-aliran mereka sendiri, tidak mengkaji ajaran-ajaran ulama mereka sendiri, ulama Wahabi sendiri. Sebagai contoh, kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah itu atas pandangan dari Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bid'ah itu ada dua, sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang berjudul Al-Khulasah. Di situ disebutkan bid'ah itu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Sedangkan Salafi Wahabi menyatakan bahwa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu enggak ada yang hasanah, semuanya adalah dalalah. Tapi di sisi lain, imam besar mereka Ibnu Taimiyah menyatakan di salah satu kitabnya bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Guru besar mereka Salafi Wahabi yang bernama Ibnu Taimiyah pun menyatakan ada dua macam bid'ah. Tapi kenapa mereka yang ada di Indonesia, wabil khusus di Lombok, menyatakan tidak ada bid'ah hasanah? Ini menandakan bahwa kebanyakan yang terjadi adalah Salafi Wahabi yang ada, Salafi Wahabi abal-abal. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Salafi Wahabi As-Sunnah ini adalah satu kelompok yang bergonta-ganti nama. Ketika kita menyebut mereka kalangan kaum salafiyun dengan nama Wahabi, mereka merasa keberatan karena mereka merasa direndahkan. Penyebabnya adalah karena yang dari awal keberadaan kaum Wahabi ini selalu membuat onar. Banyak kejadian-kejadian pembantaian para ulama, dan banyak hal sekte berdarah Wahabi ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sangat buruk, dicatat dengan tinta hitam oleh sejarah, sehingga mereka merasa malu dengan nama Wahabi karena mereka sejarahnya memang mereka adalah sekte berdarah. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibantai oleh mereka, sehingga mereka tidak mau memakai nama Wahabi tersebut. Mereka mencoba untuk memakai nama yang lain. Nama Wahabi yang pertama kali menurut salah satu versi yang menyebut mereka tetap dengan istilah Wahabi itu adalah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri dari Wahabi. Beliau sendiri sang kakak kandung yang menolak ajaran adiknya, ajaran sesat adiknya,
sehingga beliau menamakan kelompok adiknya adalah kelompok Wahabi. Mereka tidak mau dengan penamaan itu. Mereka ingin dinamakan dengan Muhammadi, tapi semua menolak. Mereka mencoba menciptakan salah satu nama. Wahabi itu adalah sempalan dari kelompok Khawarij. Wahabi itu didirikan oleh Abdul Wahab Ar-Rustumi, kata mereka. Padahal Wahabi yang dimaksud di dalam sejarah adalah Wahabi kelompok yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyembunyikan banyaknya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Maka mereka menciptakan satu kelompok baru yang didirikan menurut versi mereka, yaitu Abdul Wahab Ar-Rustumi, kelompok sempalan Al-Khawarij. Kemudian mereka mencoba dengan nama baru, nama Salafi, kemudian berubah lagi menjadi nama As-Sunnah. Kalau di Malaysia dengan nama Ansarus Sunnah, banyak lagi nama-nama mereka. Semuanya ini adalah mereka lakukan untuk menutupi diri mereka sebagai kaum Wahabi. Mereka berganti-ganti merek, ganti bungkus, tapi isinya tetap sama. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau terkait dengan kalimat rukun-rukun qauliyah, misalkan termasuk juga walaupun itu kalimat termasuk kategori sunnah, dan sunnahnya juga sunnah hayat, bacaan setelah takbiratul ihram, atau yang lebih dikenal dengan bacaan kabiran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hatinya belum mampu untuk mentadabburi, merenungi setiap apapun yang diucapkan oleh lisannya, baik itu termasuk rukun qauli ataupun sunnah hayat ataupun sunnah abad di dalam salatnya, tetap salat itu hukumnya sah selama di takbiratul ihram itu minimal di sana dia benar-benar nenepeng antara ucapan hati, gerakan hati dengan ucapan lisannya, khusus di takbiratul ihram minimal. Selebihnya untuk kalangan kita yang awam, selebihnya mundik neman bombe je bauna. Karena kita tidak akan pernah bisa dari awal sampai akhir salat kita akan sesuai antara ucapan dan apa yang ada di hati kita. Kita tidak akan pernah bisa, kita dari khususnya kita yang kalangan awam. Wallahu ta'ala a'lam. Khususnya kami yang perempuan, ketika datang bulan suci Ramadan, terkadang di situ kami yang perempuan datang bulan, di mana sebagian puasa kami rusak dikarenakan karena datang bulan, dan puasa yang rusak itu harus diganti. Sementara kalau kita samakan kewajibannya dengan sholat, sama-sama wajib kita laksanakan. Tapi kenapa sholat tidak kita qada? Sementara puasa yang rusak dikarenakan karena datang bulan diwajibkan untuk kita mempadanya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah mana lebih afdol antara sholat 5 waktu dengan puasa yang rusak yang harus kita qada pada bulan suci Ramadan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab? Ya, gini. Alhamdulillah diizinkan oleh moderator. Ikhwan rahimakumullah, kumbena ampa puasa jenana takada sembahyang fardu jende. Yang lebih utama sembahyang barang puasa. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Wal bil khusus tipak dengan nina.
mun puasa Ramadan ini apakah sepanjang tahun atau sekali setahun? Kalau sholat 5 waktu itu apakah sepanjang tahun atau sekali setahun? En wajib le dengan nina ngada sembahyangna gara-gara ya haid bersekumbe gen lelahna. Karena sholat ini 5 kali dalam sehari semalam, yang setiap bulan kaum perempuan yang masih normal wajib terdait isi siaran haid. Otomatis ini akan menjadi beban tersendiri bagi kaum hawa. Sedangkan puasa di bulan Ramadan ini sekali setahun, sehingga tidak akan terlalu membebani. Ini diberikan keringanan oleh Allah. Inilah bukti kasih sayang Allah. Bukan sebagai penanda lebih utama sholat atau puasa, bukan seperti itu. Pertanyaannya bukan masalah kaitannya dengan keutamaan lebih utama sholat atau puasa, bukan. Jadi ini terkait dengan kasih sayang Allah untuk meringankan beban bagi kaum hawa. Seandainya nawajibang endah ngada puasa, bahkan si beketuan yang yakin ngeluh endah dek debuik dan tekada. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak mewajibkan mengqada salat fardu terkait dengan kedatangan yang langganan bagi kaum wanita yang disebut dengan haid. Wallahu taala a'lam. Masalah ampiarana jadi tahunya apakah sang semacam pengapi ke asuran yang kata apa? Jadi pak masalah ini jolet di kanan tentu apa? Jadi mudah sekali. Apakah kebenaran ya? Atau mudah dapat sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimakumullah, ada arak kebiasaan memang di sebagian tempat jeraknya si pada sembahyang berterus si nyelamanin dengan kiri kanannya. Ini bukan sesuatu yang wajib, bukan juga sesuatu yang sunat. Ini adalah sesuatu yang mubah. Tapi ada kalanya juga endah nyelamanin dengannya haram. Ya hati-hati. Ndak cenakan husu dengan cenakan berdoa, ya joletna dengan selamat, maka yang salah anda ide si jolet dengan. Jadi namun tuah jolet ini sebagai isyarat mun langsung pejulang imannya, berarti ia dalam keadaan bisa untuk berhubungan dengan kita. Tapi kalau dalam kondisi wah joletan di meleng-meleng wit, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sedang dalam wiridna dengan ndak ganggu dengan. Atau kemungkinan kedua cenah kana pedem. Sehingga namun tersampun jolet yang dinarak reaksi, ya sudah tinggalkan. Wallahu taala a'lam. Kami dayakan menjadi bagian masyarakat di kota ini ikut-ikutan yang melakukan masyarakat. Jadi yang terlalu masyarakat ini masih banyak kita sendiri karena kita yang saatnya itu arah itu arah ini. Jadi itu sebenarnya ya ternyata dari kaki apa dari kaki Ustaz. Jadi kan mudi Bapak Imam teruskan syarat rapatkan syarat sesungguhnya penggunaan daripada sholat menjadi yang kemudian makin dia masih berpengir arah sini dulu kalau pengontrol arah sini liwat dari sini pengontrol yang diabadakan siapa yang bertanggung jawab di Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Anda penanggung jawab ini. Jawab. Jadi kadang ini orang ini barang sebarang berdua ini saya berharap sama mahal, cara akhir, cara yang dulu yang dulu ini
Ya, terkait mengenai si bertanggung jawab, imam tetap bertanggung jawab le jamaahnya. Ketika sudah diingatkan, tapi jamaahnya tetap tidak memiliki ingatan, habislah tanggung jawab sang imam. Karena tidak mungkin kita akan seperti Sayyidina Umar yang akan meluruskan saf, merapatkan saf, ngadu kelewang. Kecuali dalam hal ini merebut nesanggup nengenuang kuna sila. Wallahu ta'ala a'lam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.